Oke, halo rekan Mediatek. Di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu menu dalam mendiagnosa, yaitu parameter. Apa itu parameter? Parameter itu adalah data real time dari kendaraan yang kita diagnosa. Di situ ada informasi tentang baterainya, voltasenya, ampere, derajat, temperatur, pressure. Nah, itu ada informasinya semua di situ. Itu ditampilinnya di menu parameter. Terus kapan sih kita harus melakukan atau mengecek parameternya? Nah, jadi bisa dibilang parameter itu adalah hal yang wajib saat kita mendiagnosa. Jadi nggak bisa berpatokannya hanya di defaultnya aja, di kalau ada kerusakan baru di diagnosa, enggak. Tapi di parameter itu adalah menu yang paling vital sih untuk mendiagnosa. Itu kita bisa ngecek di situ semua. Oke. Nah, itu salah satu sedikit informasi tentang parameter. Dan untuk lebih detailnya kita bisa coba langsung masuk ke menunya. Oke. Nah, yang pertama kita buka software IDC 5-nya, kemudian kita pilih bike, lalu kita pilih motorcycle. Nah, di sini kita akan coba menggunakan motor Ducati. Nah, ini kita pilih yang Panigale yang era. Oke. Nah, jadi parameter itu, nah contoh di Ducati ini ada 5 control unit. Nah, dan di 5 control unit itu akan selalu ada menu parameternya untuk ngebaca informasi ya tadi, kayak di ABS. Juga nanti ada kayak ngebaca parameternya untuk kayak di ABS itu bisa untuk speed sensornya atau di pressure, pressernya, brake-nya gitu kan. Itu bisa kebaca semua. Nah, ini yang kita coba pertama adalah di bagian petrol injeksi. Kita masuk. Ini. Nah, di teks itu sering kali ada warning seperti ini. Dan ini perlu kalau bisa sih jangan diabaikan ya. Jadi kalau ada warning berarti contoh kayak ini selalu diupayakan saat mendiagnosa Ducati tipe Panigale itu harus sambil menggunakan charger maintainer. Jadi agar menjaga aki di motor tersebut tidak cepat ngedrop atau tekor. Tuh, jadi ini jangan diabaikan. Oke. Ini kita confirm. Ya, radio. Nah, ini dia. Ini adalah menu utama saat kita melakukan diagnosa. Di situ ada parameter, ada fault, ada status, ada ECU info, ada aktivasi, ada setting. Ya kan? Nah, tapi untuk kali ini di video ini kita hanya akan fokus di bagian parameter. Oke. Nah, di parameter ini kita bisa lihat di motor Panigale ini ada 32 parameter. Itu ada TPS angle-nya, mau yang horizontal vertikal, TPS percentage-nya, engine RPM, exhaust valve, kemudian map sensor, engine temperatur, baterai. Nah, ini sangat banyak. Nah, kenapa tadi saya bilang parameter itu adalah bagian penting saat kita melakukan diagnosa? Karena tanpa menggunakan alat scanner atau tanpa menggunakan teksa, kita mekanik atau teknisi akan sangat bisa dibilang akan sangat kesulitan untuk mengecek informasi ini, data ini.
akan sangat sulit untuk menarik data ini dari ECU tanpa menggunakan alat scanner. Atau ya seperti itulah. Gitu. Jadi dengan kita melihat data ini, kita bisa melihat kondisi dari kendaraan dengan posisi hanya kontak on atau dengan engine on, itu juga bisa kita cek. Seringkali malah menggunakan itu dalam posisi mesin nyala, jadi kita bisa melihat perubahan angka-angkanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itu tadi, parameter ini part yang penting. Kemudian selain ini ada yang lain. Jadi ada, kalau kita ingin merubah tampilannya yang dari digital ke grafik, itu bisa. Jadi kadang ada beberapa ada beberapa mekanik itu yang lebih senang melihat grafik untuk tampilan datanya. Jadi bisa kelihatan naik turunnya seperti itu. Contoh seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya mesin sambil nyala pun ini bisa kita lakukan. Jadi kita bisa ngelihat kayak seperti ada lonjakannya, terus misalnya ngedrop yang misalnya tiba-tiba lost power. Nah, itu bisa kita lihat di parameter yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat TPS, ya berarti hanya TPS gitu grafiknya. Seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat naik turunnya, fluktuatifnya. Oke, nah itu. Kemudian kalau kita lihat di bawah sini, ini ada beberapa menu lagi. Salah satunya adalah parameter favorit. Parameter favorit itu adalah kita bisa membuat parameter sendiri, dalam artian saat kita mendiagnosa di motor ini atau motor yang lain pun sama, itu bisa. Jadi saat kita akan melakukan pengecekan yang berulang kali dan kita hanya fokus di beberapa sensor aja, jadi biar nggak terlalu banyak yang dilihat, kita bisa menyortirnya. Caranya, nah seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah saya buat tadi. Nah, saya hanya memilih sekitar 6 parameter. Jadi, kalaupun nanti ini mau ditambah, itu bisa. Atau mau diedit juga bisa, mau ditambahin. Ini mau dikurangin juga bisa. Contoh ini saya tambahin lagi. Tinggal checklist. Sudah seperti ini. Jadi dia parameternya nambah. Nah, gunanya adalah saat kita misalnya setelah selesai kita analisa diagnosa pertama, habis itu melakukan misalnya test drive, tes jalan, kemudian balik lagi dan kita akan mendiagnosa lagi dan tetap fokus dengan parameter yang kita inginkan. Nah, saat kita pilih parameter favorit, menu ini akan langsung muncul. Jadi seperti ini. Tampilan awalnya akan tetap seperti ini, tapi saat kita mau sortir, kita langsung klik favorit. Nah, ini yang sudah kita sortir tadi. Dan kelebihan lainnya adalah di parameter favorit ini bisa untuk merecording, diagnosis recordingnya. Jadi kita bisa nge-record angka-angka data yang berubah-berubah ini, yang fluktuatif ini. Jadi kita bisa tahu tadi berapa. Nah, itu bisa kita rekam. Dan ini bisa kita atur temponya. Jadi mau berapa menit, ini tinggal digeser aja. Mau cuma 10 menit, 5 menit, 30 menit, nah itu bisa semuanya. Dan setelah di-record, nanti bisa di-save. Di-save-nya nanti setelah kita selesai melakukan diagnosa, nanti akan muncul menu untuk nge-save parameternya tersebut. Ini saya contohkan. Ini waktu berjalan, dia hitungnya hitung mundur. Oke. Selesai, contoh sudah selesai, record save. Nah, oke. Nah, di sini sudah selesai untuk parameter favorit, tapi yang lainnya belum. Nah, ini kita balik lagi ke parameter utama.
Kemudian di sini ada filter, menu filter. Filter ini mirip dengan parameter favorit, tapi ini hanya sifatnya sementara. Jadi misalnya seperti ini. Kita filter 4, 5, kita oke kan. Nah, kita fokus di 5, tapi saat ini sifatnya tidak permanen. Kalau parameter favorit itu permanen. Saat kita klik, dia masih muncul dengan hal yang sama. Oke. Nah, kalau filter ini nggak, saat kita klik ini, dia kembali ke posisi awal. Jadi hanya filter untuk sementara. Kemudian di sini ada min max. Nah, min max ini jika kita lihat di bagian sebelah kanan, di sini ada angka berwarna hijau dan merah. Nah, ini bukan angka standar atau angka normal dari kendaraan tersebut, bukan. Jadi ini adalah angka terendah dan tertinggi di kendaraan tersebut. Data real time-nya ya. Jadi contoh misalnya yang paling gampang ini deh, TPS. Nah, TPS saat ini sudah posisi 30 derajat. Berarti sudah terbuka 30 derajat. Nah, saat kita full throttle, tarik full. Nah, ya normalnya itu di sekitar 100 derajat. Nah, tapi misalnya saat dia hanya terbuka sekitar fullnya itu 97 atau 96, maka di angka yang warna merah itu akan mencatat angka yang tertingginya. Contohnya di 96 tadi, dia akan mencatat 96 tapi bukan 100. Itu juga di posisi yang terendah, sama. Nah, kurang lebih seperti itu gunanya min max. Kalau mau di reset nih, kita klik, dia akan mulai dari 0 lagi gitu. Mulai data baru. Terendahnya berapa? Nah, ini bisa dilihat deh. Ini masih 7 derajat, 6, 5. Nanti saat dia naik, angka yang terendahnya akan stop di situ. Kemudian ada technical dokumentasi. Nah, ini ada sedikit informasi di bagian parameter ini, kayak singkatan-singkatan lengkap dengan deskripsinya. Kemudian ada vehicle sheet. Ini seperti notes atau catatan. Cara contohnya untuk ini oil service dan Dirismo service. Bagaimana cara melakukannya dan fungsinya apa. Dan nah, kalau ini ada catatan standarnya. Contoh misalnya Desmo Service, dia bisa meriset hanya sekitar 1000 km gitu, atau 600 mile. Jadi ini ada informasinya itu. Kemudian di wiring diagram. Nah, di wiring diagram kita sudah membuat video lengkapnya tentang wiring diagram. Jadi rekan-rekan bisa melihat di video kita yang lain tentang wiring diagram. Oke, kemudian ada yang terakhir adalah printer. Nah, jadi hasil atau data itu bisa kita print out untuk kita misalnya ingin kita informasikan ke pelanggan. Ini hasil diagnosanya, ini data parameternya, itu bisa dilihat semuanya. Di printernya ini juga lengkap, ada jadi lebih resmi ya, kita bisa nginput workshop datanya, terus vehicle datanya juga ada lengkap, serial VIN number juga bisa terbaca. Nah, untuk workshop data itu juga sudah ada di video kita yang lain, nanti bisa dicek lagi bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, jadi untuk menu parameter, nah itu sudah kita bahas semuanya, kita ulas semuanya, saya tampilkan kegunaannya apa aja seperti itu. Jadi, oke, selamat mencoba buat rekan-rekan begal naik kelas untuk mencoba untuk membaca parameternya, oke, seperti itu. Dan tonton juga video-video kita yang lainnya yang ada di playlist gitu, bengkel naik kelas MediaTek teknologinya.
Bengkel maju, bengkel